وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عددا من الله الضالين ربي وارزقني الرحمن والحكمي بالصالحين ربي زدني علما وارزقني الرحمن والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة القبول ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وولده ومن كل أرواحنا وعامله ومشايخنا الدين والفقهاء والمحدثين وقراء المفسرين وأولياء الله الصالحين وأولياء الكون أجمعين من مشايخ الأدلة المقدمة في تاريخنا وأقوالنا خلفاء سلطان الأولياء التوابان وجد الصمدان كعبد القادر الجلال صلى الله العزيز ومن أعظم ورجاء محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه إن أعظم في سيدنا وحاجر الله الحمد لله صلى عظم الفقيه المقدم محمد بن عبد عليه ورسوله وفروعه جميع سادتنا علي أبي علي إن الله الكريم يعيد الرجال في الجنة ومن أعظم في جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمين أساتذتنا وخصوصا للمعرفة الكتاب سابقا كنا بأرشاء السائلين والفضل وكاسفة الشديد من الشيء النووي هم على وجه المجمل ونفعنا الله بدر العالمين وجميع آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وخاصة للمرحوم حبيب الخير الذين هدى حسب الله بكريم وكان يجبر من المؤمنين ورسولهم وقرون من الله تبشرهم وأدعوهم وأولياء وعلاني ورضيهم وصدرهم وعلاني بجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صراط الذين
Bacaannya halaman 15 Tasdidatut tasyahud. Ya, sudah ya. Yang di belakang maju, yang di belakang. Ini megang nak sini. Ini megang. Terus megang sini. Yang megang kitabnya dibuka. Yang nggak megang kita, membawa catatannya dulu. Kita disiapin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allim rahimahullahu ta'ala wa dama nafa bihi wa bi barakati umrihi wa bikum fid darain. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tashdidatu at-tashahhudi ihda wa ishruna khamsun fi akmalihi wa sittata asyara fi aqallihi at-tahiyyatu ala ta'i wal ya'i wal mubarakatu as-salawatu ala as-sadi at-tayyibatu ala ta'i wal ya'i lillahi Assalamu ala sin alayka ayyuhan nabiy ala al-ya'i wan-nuni rahmatullahi ala Assalamu ala sin alayna wa ala ibadillah as-salihin ala as-sadi ashhadu an la ilaha illallah ala lam alif wa ashhadu anna ala an-nun Muhammadan Rasulullah ala amin Muhammad wa ala ar-rahim wa ala tashdidatu
Khusus yang mulia Mukarram Hafizillah Ustaz Ahmad Rizky Bintul Hakim, juga akhirnya Ustaz Ahmad Ibrahim, dan juga teman-teman semua, sahabat-sahabat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan ke semua, yang mudah-mudahan semua kita mengerti malam hari ini dalam kita dari rumah menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat naik cita-cita usaha ikhtiar kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lagi di rumah, mudah-mudahan Allah semua kita sehat walafiat, dan orang sehat melawan penyakitnya, kita sehat melawan kesehatan kita, ini kita dapat menjadi bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini melanjuti pelajaran kita masih pada pembahasan tentang yang berkaitan dengan sholat, masuk pada pembahasan tentang tasdidatut tasyahudi. Tasdidatut tasyahudi ihda wa ishruna, bermula segala tasdid dalam bacaan tasyahud itu ada 21. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai di sini. Itu namanya tasyahud. Tasyahud, membaca tasyahud sampai di sini. Adapun selanjutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu udah beda hukuman. Maka dalam pembahasan kita malam hari ini, bacaan yang tadi redaksinya kita baca itu tasdidnya ada 21. Ini bagian hal-hal yang perlu diperinci, yang sebelumnya kita membahas tentang rukun sholat ada 17 dalam kitab ini. Dari yang 17 itu diperinci jadi 3. Ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun qalbi, rukun qauli, rukun. Ini kita ulang-ulang karena biar kata yang rajin ngaji banyak bakal lupa. Rukun qalbi cuma 1, apa itu? Ya. Rukun qauli berapa? Yang kita itu rukun qauli. Apa aja ucapan yang wajib dalam sholat itu maksudnya rukun qauli. Pertama, mengucap takbiratul ihram. Yang kedua, baca Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Yang ketiga, tasyahud akhirnya yang kita bahas. Yang keempat, sholawat, baca. Yang kelima, salam. Ini 5 ini maksudnya rukun qauli, rukun ucapan. Apa itu syaratnya rukun ucapan? Syarat rukun ucapan itu kuping kita sendiri kudu dengar yang baca. Kalau kupingnya dengar. Kalau kupingnya enggak budak. Maka tasyahud itu masuk dalam rukun. Tasyahud masuk dalam rukun qauli. Yang masuk dalam rukun qauli itu dari takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud akhir, baca sholawat, ucapan salam. Ini ada rinciannya semuanya 5. Fatihah takbir udah lewat kemarin. Fatihah tasdidnya udah. Wa mura'atu tasdidatiha wa mura'atu hurufiha wal muwalat, syarat-syaratnya Fatihah udah. Nah ini masuk pada pembahasan tasdidatul Fatihah. Bermula tasdidnya Fatihah itu ada 21. Ini yang perlu dijaga. Khamsun fi akmalihi, 5 pada kesempurnaan tasyahud. Wasit tata asyara fi aqalihi, dan 16 pada sekurang-kurangnya tasyahud. Jadi 16 tambah 5 jadi berapa? 16 tambah 5 berapa? 21. Kalau 16.000 tambah 5.000 jadi berapa punya duit? 21.000. Ya, cepat kalau duit mah. Apa-apa rinciannya? Ayo kita hitung. 1
sambil ngelawak, yang nggak megang kitab sambil terawal. Kalau bisa ngimla tulisan itu kalimat yang kita baca itu ketahuan. At-tahiyatul berarti ada tasdid pertama itu di atas huruf apa? Ta. Yang nggak megang kitab jarinya di itu. Atau yang punya catatan cuma model kertas doang, tulis satu ta. At-tahiyatul. Dua. Ta sama Ya. Ya, betul tuh. Dua. Mubarakatus. Ko. Berapa jadi? Tiga. 3. At-thayyibatu. Dua. At-thayyibat. Toy. Dua. At-thayyib. Berapa? Dua. 6. 6 ya? 6 apa 5? 6. Lu baru segitu aja gitu mau berantem. Hah? Iya kali. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. 5. Berapa? 6 iya ini. 6 kan pukul ini. Tadi itu 3. Coba dong papan tulis sambil sini, papan tulis sini. Wah, papan tulis sini. Itu emaknya mana sih? Papan tulis sambil sama mejanya coba taruh. Sini. Taruh dalam. Sudah nanya sudah dijawab kan gimana? Berarti ambil speaker di mari. Di ambalan dekat jam. At-tahiyatul Kalau papan kuplek begini berarti sering dipakai. Iya. Gitu kan? Yang punya kitab itu baru, ini baru nih jarang dipakai. Kalau kitab udah begini nih, ini udah sering dipakai berarti itu. Sering dipakai nih. Baju itu kalau udah sering dipakai lama-lama robek. Robek. Jadi ini sering dipakai. Mau dipakai dulu seperti tendang-tendang ini. Yang belakang kelihatan nggak? iya ya. Aja saya gedein biar kelihatan yang belakang. Coba yang megang kitab, yang sering baca tahiyat.
Ini udah saya harokatin nih. Di garis pertama tasyahudnya di mana? Ya. Hah? Tasdidnya taya. Lo kalau sembahyang pada tahiyat atau enggak? Iya. At-tahiyyatul mubarakatus Sholawat thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Di atas huruf apa ini? Ta maya Tuh. Satu lagi? ya Ya. Terus so sot tus ini enggak ada. ga Shot. Apa lagi? to Oh. Terus kalau tahiyatnya benar berarti bacanya benar. Apa lagi? sin Sin. lah itu Allah. Ah, udah ya. Udah. Mana lagi? Ya Ya. ya Ini. Terus na nun nun. Terus ya. ya. Berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ya 11 10 ini 11 gimana sih? Ini kan kelihatan nih. Hitung. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lalu imam ya. SD lagi. Kok tadi lu 11 lu. Parah ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Warahmatullahi Wabarokat Assalamu alayna wa wa ala ala ibadillah sholihin. Ini di atas huruf apa nih? Ini ada nggak? Wabarakatuh ini Sin. Sin. Terus apa Allah? Sod. Oh, Sat. Terus Udah udah berapa jadinya? 10, 11, 12, 13, 14 14 14 14 13 lagi salah lagi. Orang itu kan buat tulisin. 14. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan nggak? 14 Hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 Berapa? 14 Berapa lagi jadinya? 21 Berapa ya? lagi? 7 7. Illallah. Anna Nyari 7 lagi ya. Baca gak nih? Hah? Kalau nggak kebaca bukan tulisan gue jelek, emang lu nggak bisa baca. Asyhadu Allah. Nah, ini jadi idgham apa ini? Bila guna. Jadi idgham apa? Bila guna. Ada berapa huruf idgham bila guna? 2 Apa? lamro. Lamro. Ini ada nun. Kemana-mana. Jangan rajin ngaji idgham bila gunanya nggak hafal. Malu timbang 2. Idgham bila guna berapa? 4 Diomelin sama guru Quran itu ada korin berdua tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. illallah. 1, 2, 3. Wa asyhadu
anna Muhammadan Rasulullah. Ini ada tasdidnya nggak di atas roh? Ada. Jadi apa ini? Idgham apa namanya? bila guna. Bila guna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa jadi? 21. 14 sama 7 berapa? 21. 21. Kalau bacanya benar jumlah 21. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau ada yang kurang berarti salah bacanya. Nggak sah. Ini masuknya rukun Qauli. Rukun qauli itu hurufnya kudu benar, tasdidnya kudu benar, bacanya kudu benar. Ini rukun qauli ini. 21. Baca bareng-bareng kayak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarak. Tanya panjang apa pendek? Pendek. Kalau lu baca at-tahiyatul, salah apa benar? Salah. Salah. Ayo baca. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, selesai. Kalau ada yang kurang bacanya salah. Kalau ada yang kurang tasdidnya salah. Biasanya di sini nggak kebaca. Jadi gimana bacanya? At-tahiyatul. Enak Ada yang banget. begitu baca. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Hilang 2. Tinggal berapa jadi? 19. Sampai mau nambahin kalau kurang 2. Ayo. 21. Nih 21. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ini yang begini di sekolahan nggak bakal diajarin nih. Makanya kalimat ini wajib dibaca ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir kalimat ini wajib dibaca ketika tasyahud akhir, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang salah, kalau lebih Salah. adapun setelah ini baca sholawat udah beda rukunnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. itu udah beda rukun qaulinya. Itu masuk rukun berikutnya. Mana? Rukun yang satu paket tasyahud akhir dari sini sampai sini. Saya. Ini kalimat ini nggak sembarangan ini. Ini kalimat yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi Wa barakatuh. Dijawab sama Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis Sholihin. Ashhadu an la ilaha Illallah. wa ashhadu anna Muhammadar. Rasulullah. Jadi kaitannya Nabi dengan orang-orang soleh ini nyambung kemarin. Ini penjabaran jauhnya bahwa Nabi menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahis Sholihin. Ini orang-orang soleh. Ini kita berharap masuk dalam golongan ini. Maka kalau nggak sholat ini nggak bakal kebaca ini. Kalau nggak sholat nggak bakal kebaca. Makanya bacaannya wajib benar, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nggak boleh kurang, nggak boleh Lebih. lebih.
At-tahiyyatul mubarakatus Salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna Wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha Ilaha illallah. wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan dalam tasyahud, Akhir. tasyahud, Akhir. tasyahud. Akhir. Akhir apa awal? Akhir. Akhir apa awal? Awal. Awal apa akhir? Awal apa akhir? Awal. Mau awal mau akhir redaknya sama gitu. Podoe. Perbedaannya antara kalimat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. titik sampai di situ bangun buat melanjutin rakaat berikutnya. Kalau dalam tasyahud akhir ditambahin wa ala ali sayyidina titik sampai di situ, itu bagian dalam rukunnya. Lo pada paham apa ya? Paham. Hah? Paham. Insyaallah. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau nanya? Maka kalau kita yang sering ucap salam sama orang tuh Assalamualaikum, itu salah pelafazannya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kalau kalimat ini ente baca dalam tasyahud akhir, entah malaikat nyaut lam. Jadi redaksi yang benarnya Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahis Salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tangan itu bil isyarah nunjuk itu pada kalimat illallah, Allah, kemarin matanya. Ashhadu an la ilaha illallah, kemarin mata pidanya. Jadi isyarah. Ya, isyarah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah yang esa, Allah yang ahad. Jadi kalimat salam itu ada tasdid setelah sin, ada tasdid di atas sin. Assalamualaikum warahmatullah. Buat teman-teman yang jadi guru, mau guru Iqra, mau guru sekolahan, mau guru TK, atau ada dengar kalimat anak-anak yang ucap salam, itu jawabannya dibenerin kalau dia salah. Kalau ada yang ucap salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia jawabnya
Waalaikumsalam. Ya. Itu harusnya doma nyambung ada tasdidnya. Waalaikumsalam. Gitu. Makanya ini kan didandannya nih. Yang punya adik, yang punya anak murid, yang belajar ikro, yang belajar ngaji, atau kalau guru TK, atau guru brosodan lah. Sebelum rosad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada tasdidnya. Jadi kalimat ini aja diganti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untukmu. Waalaikumsalam dibalikin. Semoga engkau juga sejahtera. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang salah, jangan diantepin aja. Itu sepele, cuma urusannya tasdid doang, tapi maknanya jadi beda. Bagaimana kalau ada non-muslim mengucap salam? Non-muslim mengucap salam bagaimana? Dia punya teman. Ada non-muslim mengucap salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Haji. Salam. Jadi kalau ada non-muslim mengucap salam, jangan dijawab lengkap kayak kita jawab sesama muslim, karena doa itu nggak nyambung buat dia. Salurannya beda. Kalau kita orang-orang yang beriman, salurannya sama. Ini ada 6 lampu, kalau saklarnya kita cetekin mati semua nih 6. Umpama karena 1 jalur. Tapi yang di tiang listrik nggak bakal mati deh, karena jalurnya beda. Maka kita perlu nyambung dengan orang-orang yang beriman. Saya beberapa kali ada, karena dulu saya pernah ngajar di satu sekolahan yang banyak juga guru-gurunya non-muslim. Karena dia sudah sering bergaul dengan muslim, akhirnya mengucap kalimat salam itu gampang. Tapi doa itu gak bakal nyampe buat kita, maka kita gak perlu balik doain. Doa itu gak bakal nyampe. Karena itu kalimat yang khusus buat kita orang-orang yang beriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu. Ini kasih batu saja ya? Iya. Dalamnya halaman di syarahnya, di bawahnya setelah as-solihin, dari kalimat as-solihin. Ada yang megang kitab ini enggak? Ada yang mau kasih batu saja enggak syarahnya? Kalimat ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Muhammad wa qad warada fil khabari anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lailatul Isra'i lamma jawaza sidratal muntaha wasyathu sahabat min nuri fiha min al-alwan ma syaa Allah fawaqafa Jibril wa lam yasri ma'ahu
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dari langit pertama, kedua, ketiga sampai beberapa langit yang malaikat Jibril masih menemani. Kemudian lama jawaza sidratul muntaha, ketika Nabi akan sampai pada sidratul muntaha, melewati sidratul muntaha, ada kumpulan awan, sahabat itu awan, min nurin, dari cahaya. Fawaqafa Jibril berhenti ketika Nabi ditemani dari langit pertama sampai sebelum naik Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika akan melewati Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Walam yasri ma'ahu saro yasri siroyatan, itu berjalan, asro yusri isro'an, memperjalankan. Jadi kalau saro yasri siroyatan. Walam yasri ma'ahu faqala lahu nabi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Jibril, bertanya kepada Jibril, la tatrukuni asiru munfaridan, jangan tinggalin saya wahai Jibril. Apakah engkau pengen saya berjalan sendirian tanpa engkau temani? Ini Nabi ngomong kepada malaikat Jibril. Faqala Jibril, Faqala Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Bahasa kitanya tidaklah ada tempat bagi kami, bagi saya, bagi malaikat Jibril, illallahu maqam maklum, kecuali ada satu tempat yang sudah maklum. Faqala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi kepada malaikat Jibril, sirma'i, berjalanlah denganku, temenin saya, jangan tinggalin saya sendirian. Walau khotwatan, sekalipun umen selangkah, karena ini terjadi pada Nabi ketika Isra Mi'raj akan melewati Sidratil Muntaha. Fasara ma'ahu khotwatan, fasara ma'ahu khotwatan, karena Nabi meminta kepada malaikat Jibril untuk ditemani walau hanya selangkah, malaikat Jibril nemenin. Fasara lahu khotwatan, malaikat Jibril melangkah bareng sama Nabi. Falamma fakada ayah tariqo minan nur, ihtaroko yahtariku maknanya terbakar. Fakada ayah tariqo minan nur, minan nuri wal jalali wal haibati, hampir saja malaikat Jibril itu terbakar karena keagungan, kemahacahayaannya, sebab cahayanya, keagungannya dan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta sorok qadral usbur, sehingga Nabi diumpamakan seperti seekor burung, saking kecilnya daripada kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'asyara ila nabiyyi bi ayyusallima ala rabbih idza wasala makan al-khitab. Malaikat Jibril karena nemenin Nabi hampir terbakar, akhirnya malaikat Jibril enggak nemenin. Nah, malaikat Jibril hanya berpesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalau engkau sampai pada satu tempat, maka memberi salamlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bi ayyusallima ala rabbih, agar beliau memberi salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala idza wasala makanal khitab, apabila beliau sampai pada tempat percakapan.
nabiyyu falamma wasalan nabiyyu ilaihi, maka tatkala Nabi sampai kepada tempat itu, ila makan al-khitab, qala ini baliknya ke Allah, ya, baliknya ke Allah. Qala, Allah berfirman, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Padahal malaikat Jibril ngajarin Nabi, ntar kalau udah sampai pada satu tempat lu ngucap salam. Cuma keduluan Allah yang mengucap salam kepada Nabi. Ini kalimatnya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Lanjutannya kita baca. Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna la ibadihi sholihin nasibun min hadzal maqam. Nabi menginginkan ketika Allah mengucapkan salam secara pribadi untuk beliau Rasulullah SAW, Nabi menjawabnya bukan buat sendiri, Nabi jawabnya buat yang lain. Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadihi sholihin. Nabi menginginkan, fa'ahabban nabiyyu, Nabi lebih berkeinginan, ayyakuna li ibadihi sholihin, agar menjadi ucapan salam itu untuk orang-orang soleh, bukan buat Nabi doang. Jadi Nabi menginginkan ucapan selamat ini bukan buat beliau doang, juga buat orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang soleh. Maka kalau kita jadi orang soleh, kita masuk dalam golongan ini, ya, dalam golongan yang kita baca setiap hari, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ini kalimat ini kalimat yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan hadiah ucapan penghargaan dari Allah. Tapi Nabi bukan nggak menerima, Nabi terima, tapi Nabi menginginkan orang-orang soleh juga masuk dalam kalimat itu. Paham? Paham? Makanya orang-orang soleh yang ada di sekitar kita itu kudu kita jagain, kudu kita pelihara. Kenapa? Karena sambungannya bukan hanya kepada wali, langsung kepada Nabi. Ini sambungannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjutannya ini. Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadihi sholihin nasibun min hadzal maqam. Nabi menginginkan ketika mendapatkan ucapan kalimat tahiyah, pemberian selamat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi lebih suka kalau ucapan itu juga diucapkan buat orang-orang soleh. Buat orang-orang soleh, nasibun min hadzal maqam, mendapatkan bagian. Nasibun itu bagian, mendapatkan bagian dari tempat yang mulia ini, yang ucapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka kalau direnungin dalam tasyahud, nih teman-teman yang belum banyak dosanya, kalau saya udah banyak dosanya, teman-teman yang belum banyak dosanya, ketika tahiyat tasyahud itu direnungin. Ini malam ini kita belajar. Direnungi ketika kalimat tasyahud yang pertama, at-tahiyyat, itu Allah yang memberikan penghargaan kepada Nabi. Tapi dijawab oleh Nabi dengan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ini kalimat keluarnya dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi
lisan yang mulia, yang gak pernah berdusta, yang gak pernah bertutur kata yang kotor, yang gak pernah berucap yang sekehendak keinginannya. Karena wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyu. Nabi itu mengucapkan sesuai wahyunya dari Allah, bukan karena sekemauan. Kemudian lanjutannya, faqala jami'u ahlus samawati wal ardh. Terus syahadat ini siapa yang baca ini? Ini saya jarang nyampe ini karena ketemunya di sini. Saya baru ini nyampe ini. Itu kalimat syahadat siapa yang baca itu? Faqala jami'u ahlus samawati wal ardh. Maka menjawab seluruh penduduk yang ada di langit dan seluruh penduduk yang ada di bumi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini yang jawab seluruh penduduk yang ada di langit dan ada di bumi. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa inna ma lam yusalli nabi Muhammad sallallahu Faqala jami'u ahlus samawati wal ardh. Maka berkata seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa innama lam yahsul lin nabi mithla ma hasala li jibril minal masyaqqah. Nabi nggak pernah dapat kesulitan seperti kesulitannya yang diperoleh oleh malaikat Jibril. Wa ada tokoh, tokoh maknanya Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa itu? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Taqatun maknanya kuatun, kekuatan, at-taqah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Maka kalau baca kalimat dari tahlil itu kalimat-kalimat kalau kita tahu artinya itu dalam. Allahumma la Rabbana la tu'akhidna. Makanya angkat tangan dalam kalimat itu. Siapakah yang ditahlil? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami kalau kami lalai atau kami lupa karena berbuat salah. Kalau kita kelupaan berbuat salah atau karena kelalaian kita minta kepada Allah jangan sampai disiksa. Rabbana la tu'akhidna. Jangan langsung disiksa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jika kami lupa, au akhtana, atau jika kami berbuat salah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami, la tuhammilna ma la taqata lana bih, apa yang kami tidak kuat. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Di Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan, la tuhammilna, jangan kau bebani kami atau jangan kau memberikan beban kepada kami, mala taqata, sesuatu yang kami tidak sanggup untuk menjalani, menanggungnya, melakukannya. Maka sering ada kalimat
Allah tidak akan pernah membebani kecuali apa yang kita sanggup. Maka masing-masing jalan kehidupan kita yang sanggup. Allah udah tahu kadarnya. Kalau malam hari ini, jangan ente dah, saya dapat rezeki 100 juta, gue gak bakal di sini. Bener nggak? Lo amin apa? Amin. Kalau mana kawan doain gue. Kalau malam hari ini antara kita ada yang punya rezeki, jangan pakai 100 juta dah. 50 juta aja, emang masih mau duduk ngaji? Lo kagak. Udah ada di mana? Kafe. Pelet diganti. Ya. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini yang terbaik buat kita bagi Allah. Yang terbaik buat kita bagi Allah. Udah segitu ya. Wa ada mutawakal anna nabiyya muradun al-matlub muradu matlubin li'anna nabiyya muradu matlubin, karena sesungguhnya nabi itu adalah yang diminta atau yang memang Allah hanya bermaksud kepada nabi, bukan kepada malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril gak bisa nemenin nabi sampai Sidratil Muntaha. Karena karena Allah tujuannya hanya kepada nabi. Fa'atahu Allahu quwwatan wasti'dadan. Maka Allah memberikan kekuatan kepada nabi, wasti'dadan, kekuatan untuk sampai naik ke Sidratil Muntaha tanpa malaikat Jibril. Paham? Siapa yang udah pernah dengar cerita ini? Ada yang udah pernah dengar? Belum. Jadi kalimat ini ntar pulang sholat subuh atau kalian ya hajatnya banyak kemudian sholat tahajud di malam, renungin kalimat ini yang tadi kita bahas, bahwa at-tahiyat itu Allah yang memberikan penghormatan kepada Nabi. Tapi Nabi nggak mau cuma buat sendiri, Nabi pengen orang-orang soleh dapat penghargaan juga. Maka dijawab oleh beliau, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka syahadat itu ucapan dari seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Didesapin tak kalimat ini dalam tasyahud. Kalimat ini didesapin. Fa'atahu Allahu quwwatan wasti'dadan litahammuli hadzal maqam bi khilafi ghairihi intaha. Maka Allah memberikan kepada Nabi akan kekuatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan ucapan ini, bi khilafi ghairihi, berbeda dengan yang lain. Nabi-nabi yang lain gak pernah naik ke atas. Nabi-nabi yang lain yang dapat kemuliaan khusus dari Allah cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyakin baca sholawat. Saya sering ngomong, banyakin baca sholawat. Kalau pengen dapat jodoh yang soleh, pengen dapat jodoh yang solehah, banyakin baca sholawat. Kalau sholawat aja rajin dibaca, masa iya nggak sholat malu kalau sembahyang mah. Kalau nggak sembahyang malu. Maka kalau orang rajin sembahyang, insya Allah bakal rajin wudu. Kalau rajin wudu, maka rajin sholat. Kalau rajin sholat, kalimat ini bakal dibaca. Nggak bakal ketemu baik kalau kitanya belum jadi orang baik. Bakal ketemu. Kita belum jadi orang baik, tapi kita berusaha untuk jadi orang baik. Makanya kita kumpul di tempat yang baik, membaca kalimat yang baik. Ini segitu doang. Saya belum baik, kita semua belum, tapi kita berusaha buat jadi orang baik. Bagaimana caranya? Berperilaku, berkumpul, membaca kalimat-kalimat yang baik. Itu cara dan usaha kita. Amin ya Rabbal. Maka yang pengen dapat jodoh yang baik, perbaiki dulu tingkah laku, perbaiki dulu segala sesuatu
sesuatu dengan ibadah, dengan hal-hal yang dianjurkan dalam syariat, maka insya Allah lama-lama kita bakal jadi orang baik. Amin ya Rabbal. Baca sholawat buat teman-teman yang sering naik motor, yang sering naik motor baca sholawat. Kalau zaman kalian sekarang nggak ada Walkman. Kalau zaman saya dulu ada Walkman. Dulu Walkman ya? Tahu. Bukan handphone, Walkman. Ya, radio ini. Walkman. Pas Radio. diganggu di belakang waktu zaman kuliah ada kabel kemari, nempel ke kuping. Iya. Itu dilaksonin orang nggak bakal dengar. Kemari ya. Nanti HP-nya udah poliponik. Itu gitu bunyinya. Ya, yang paling banter gamenya cuma cacing doang. Terus kemarin ada Asia yang dipakai nelpon berjam-jam udah panas banget tuh kuping. Kemarin ya sekarang. Maka kalian yang naik motor nggak bakal dengerin musik, jarang. Maka bagaimana biar tetap sampai dan pahala dapat, baca sholawat di motor. Kalau baca Yasin mah nggak hafal, baca Al-Kahfi nggak hafal, baca Al-Muluk nggak hafal, apalagi baca Ratib. Hah? Kebanyakan baca sholawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Udah segitu doang. Modalnya itu doang. Modalnya itu. Saya sering cerita ke teman-teman yang udah istiqomah di sini, saya sering cerita. Nanti kita nggak butuh orang mencintai kita, orang sendiri yang digiring oleh Allah buat dengan nama kita udah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi itu bukan hanya sahabat doang yang demen, sampai musuh juga percaya sama Nabi. Maka kalau ada orang sering baca sholawat, jangankan yang dekat, yang jauh juga bakal tertarik demen gitu. Ente kenapa cinta sama habaib yang suka baca maulid? Yang dibaca apa sih? Sholawat, gitu doang. Itu doang udah. Arul, ada Arul. Kalau lu pengen dioyok-oyok perempuan gampang caranya juga. Besok kambing pada dipotong ini. Itu kan ada di kacang-kacangnya itu udah jatuh. Lu ambil, lu peperin, dioyok-oyok lu. Dia dioyok-oyok perempuan, gede-gede lu. Jadi kalimat sholawat itu dalam keadaan apapun, bagaimanapun caranya, insya Allah ada pahalanya. Mau kita punya wudhu, mau nggak punya wudhu, mau riya, mau sombong, mau ujub, mau ikhlas, semua ada pahalanya. Maka banyakin baca sholawat. Ustaz, perlu ijazah nggak? Nggak perlu ijazah sholawat. Sholawat nggak perlu ijazah, apalagi ada yang ijazahnya. Umpama ente punya guru satu tempat, beliau wiridannya sholawat Fatih, sholawat Kamilah, minta ijazahin, nggak apa-apa. Kalaupun nggak dapat ijazah nggak apa-apa. Sholawat diamalin nggak dapat ijazah nggak ada masalah. Yang penting ngamalin. Ini yang untuk tambahan apa yang bisa kita ucapkan dalam keseharian kita di motor. Jadi nggak berasa capek. Naik motor tuh nggak berasa capek. Capeknya, iya belum berasa capek kalau puncak. Iya. Hah? Apa? Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ngomongin lemon layanan podcast. Ada yang mau nanya? Naik tempat tapi gak ada tarikannya. Ini yang naik kan? Naik di situ. Ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Haris sama Pia besok pada mau pulang kampung, ya kan? Naik motor apa naik mobil apa naik pesawat? Oh, pesawat tuh udah di mana? Emang ada? Bukan jalan-jalan bro. Kalau naik motor kan panjang tuh, baca aja.